Ya pemirsa, akankah Zarofrikar menerima tawaran sebagai justice kolaborator dan kemudian dalam tanda petik bernyanyi? Dari mana asal muasal uang 1 triliun yang ditemukan di rumahnya? Kita membahasnya bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Pak Gayus dan Pak Boyamin, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Renat, Pak Gayus. Ya, Ya, saya ingin ke malam, Pak Mas. Boyamin dulu. Mas Boyamin, kita sampai sekarang belum mendengar tawaran untuk menjadi justice kolaborator. Saya sempat mencoba bertanya kepada salah satu pejabat di Kejaksaan Agung, apakah sudah masuk ke dalam perlindungan LPSK, tidak ada informasi juga. Ini bagaimana kita bisa yakin bahwa Zarofrikar, Mas Boyamin, akan buka-bukaan juga? Karena di bagian awal saya termasuk yang optimis karena sudah langsung mengaku bahwa itu adalah uang hasil pengaturan kasus, harapannya kasus-kasusnya juga dibuka. Bagaimana Mas Boyamin? Ya, nanti saya pasti akan mengaktifkan diri untuk melapor ke LPSK untuk minta perlindungan kepada Jarof. Nah, nanti kan pasti diklarifikasi Jarof mau seperti apa. Mau enggak dia dilindungi sebagai juga saksi yang dan pelaku yang bekerja sama sebagai justice kolaborator. Kalau bersedia dan terus terang buka-bukaan, pasti LPSK akan memberikan itu. Jadi ini kan Jarof ini kan mungkin sehari 2 hari ini sedang kebingungan, psikologisnya jatuh, segala macam. Jadi belum bisa berpikir jernih. Maka memang kita yang harus mengintervensi untuk membantu itu, membantu penegak hukum maupun membantu Jarof. Karena nanti pasti LPSK akan bisa memberitahu kalau kamu bersedia jadi JC, maka akan dapat hal-hal yang bisa meringankan dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua juga ada yang bisa memberitahu bahwa toh nanti hartanya akan disita semua dan dia masuk penjara bisa panjang, bisa lama. Nah, tapi kalau dia bukan jadi JC kan bisa dapat keringanan dan lain sebagainya. Toh juga pasal 12 huruf B itu kan bicara gratifikasi kan pembuktian terbalik, yang harus membuktikan itu Jarof nanti karena di atas 10 juta. Nah, kalau itu kan berarti dia malah tambah sengsara kalau dia tutup mulut, pasang badan dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita harus bantu itu. Meskipun begitu, saya juga sudah kemarin meminta kepada penyidik untuk dikenakan pencucian uang. Apakah dari duit-duit atau aset-asetnya misalnya pintu masuknya kan dari LHKPN 51 miliar. Itu saya kira itu yang tidak wajar juga. Dan itu perlu ditelusuri. Dan nanti kalau tidak sesuai profilnya, berarti kan pintu masuk untuk pencucian uang, gratifikasi, dan juga kemudian ada beberapa asetnya yang bisa dilacak, misalnya apakah hanya disimpan di rumah, deposit box misalnya begitu ya. Jadi ya ini harus lebih jauh lagi penyidik untuk bekerja keras itu loh, masih. Mas Boyamin, ini saya sempat mempelajari beberapa kasus ya yang melibatkan MA juga, oknum-oknum yang menyalahgunakan juga kasus. Agak berbeda di sekian kasus itu tidak langsung mengaku di bagian awal. Tapi kalau kita lihat kasus Zarofrikar ini langsung mengaku bahwa 920-an miliar plus sekian puluh kilogram emas ini adalah hasil dari pengaturan kasus. Kalau kita melihat ini kita optimis tidak Mas Boyamin bahwa akan terbuka juga ini kasus-kasusnya walaupun Zarof dikatakan sudah lupa karena banyaknya kasus. Ya, masih bisa dilacak kok. Beberapa kasus saya yakin dia masih ingat, terutama yang profilnya besar, orang kaya atau kasusnya besar, saya pasti yakin ingat dan itu bisa ditelusuri dari handphone misalnya atau dari pembicaraan-pembicaraan masih ada bisa dilacak itu sehingga masih bisa ya. Dan beberapa masih juga ingat bahwa itu misalnya untuk siapa-siapa perkara yang mana saya yakin ingatlah 10 besar minimal gitu. Kalau tidak ingat semua kalau ada 100 ya paling tidak 10 besar masih saya yakin masih ingat kalau dia memang mau kooperatif dan kerjasama. Dan saya pun berbeda dengan Pak Mahfud misalnya itu kan untuk orang lain belum tentu kalau rumusnya yang Surabaya itu kan 1/5. Upahnya dia 1 miliar, yang 5 miliar katanya untuk hakim. Yang mungkin yang nakal atau apa kan kita tidak tahu. Bisa jadi kalau ini yang dipegang dia 1 triliun, yang sudah disebar 5 triliun kan gitu kalau rumus maksimalnya. Jadi ini bukan sesuatu yang masih milik orang, ini sudah miliknya dia gitu, upahnya dia, itu bisa jadi begitu kan. Jadi ini banyak hal yang bisa ditelusuri, maka saya pun juga menyarankan pada keluarganya Jarof untuk mendorong pada yang bersangkutan untuk JC. Karena apa?
pada posisi ini kan ada yang menyatakan bahwa badan peradilan itu termasuk yang belum tersentuh reformasi. Ada yang mengatakan itu. Nah, inilah sarana kita untuk menjadikan kita sistem hukum kita lebih baik gitu. Dan mungkin Gayus nanti juga bisa nambahi selama jadi hakim beliau bisa nabung seberapa, sementara dia bukan hakim bisa begitu gitu kan. Jadi yang pada posisi saya percaya pada integritas Pak Gayus gitu, selama menjadi hakim gitu gajinya berapa, tabungannya berapa, saya yakin itu sangat kecil dibandingkan ketika beliau jadi lawyer kan. Jadi ini yang profil-profil beginilah yang harusnya pada posisi Kejaksaan Agung atau penyidiknya nanti mampu memprofiling bahwa uang 51 miliar yang dilaporkan LHKPN pun sebenarnya tidak wajar. Tidak wajar. Kalau dia ngaku bisnis apa? Dagang mobil atau tambak udang kan ya. Kalau dulu Pak Nur Hadi itu katanya punya sarang burung walet gitu misalnya. Jadi ini yang, dan ketika saya lacak ya sarang burung waletnya nggak besar-besar amat, nggak sampai pada posisi bisa menyisihkan uang begitu banyaknya. Jadi ini yang terus terang aja bisa banyak hal yang bisa dilakukan penyidik, Mas. Terima kasih. Pak Gayus, kalau kita melihat tadi pernyataan Pak Mahfud ya, yang menduga bahwa ini uang-uang titipan juga. Kita beberapa hari yang lalu juga berbincang terkait ini. Apakah kemudian Pak Gayus punya optimisme bahwa Zarov Rikar akan membuka siapa saja yang menitipkan uangnya ini karena pengaturan kasus, atau ini akan tetap sulit, Prof. Gayus? Yang pertama, mengungkapkan sebuah kebenaran terhadap kejahatan itu melalui pembuktian. Ini konsep utama dari KUHP mengatur sebagai hukum formil. Nah, mengungkap pembuktian, mengungkap keterangan ini kan ada 3. Secara konvensional, jaksa itu memiliki beban pembuktian. Dia menangkap sendiri, malah dia memeriksa, dan dia harusnya beban untuk membuktikan. Kemudian ada celah lain, yaitu shifting the burden of proof, membalikan pembuktian untuk sangat terdakwa ini mengaku dengan sendirinya, dengan paksaan itu sebenarnya. Nah, ini tentu akan berhadapan dengan berbagai ketentuan, terutama terhadap HAM, kedua mengenai hak ingkar dan hak untuk diam, itu juga hak yang dijamin oleh konstitusi. Nah, oleh karena itu saya memilih apa yang Pak Boyamin gagas tadi, harus melalui apa yang disebut konsep yang di Amerika untuk berjalan di banyak negara dilakukan, yaitu justice collaborator atau GC. Nah, GC ini membuat peluang besar dengan sukarela yang bisa mengungkapkan sedalam-dalamnya, kemudian bisa diberikan reward, bisa diberikan perlindungan secara maksimal, diberikan jaminan akan ada pengurangan dan sebagainya. Ini yang sangat humanis ya, sangat memberikan kesempatan orang untuk bertobat. Negara diuntungkan karena terungkap masalah bisa memperbaikan. Ini yang saya sepakati dengan Mas Boyamin untuk mencuatkan. Baik beliau sendiri menghubungi LPSK atau keluarganya, atau yang bersangkutan dalam kondisi yang sekarang tentunya sedang down sekali. Dan itu ditunggu nanti mungkin bisa menentukan sikapnya, membuka semua persoalan sehingga tuntas. Kita punya pengalaman dengan GC ini. Polisi membunuh polisi itu yang melakukan pembunuhan sampai hari itu sudah lepas itu karena pengakuannya saat terbuka mengungkap semua, hukum ringan, bisa bertugas lagi di kepolisian. Banyak contoh-contoh seperti itu dan memang banyak ditolak juga oleh hakim. Tetapi ini celah yang mungkin bisa didapat satu konsep baru ini agar yang bersangkutan bercerita dengan reward tentunya, dengan perlindungan dan sebagainya, karena tentu ada ancaman dari pihak lainnya. Tapi kalau keterangan Pak Mahfud, saya pikir itu satu spekulasi. Mungkin benar, mungkin tidak. Titipan-titipan itu bisa mungkin benar, tapi juga mungkin bisa tidak. Jadi ini spekulatif bagi saya untuk dipikirkan. Pak Gayus, kalau kita optimis setelah di awal mengaku, maka akan dilanjutkan dengan penjelasan asal dari 925 miliar dan 51 kilogram emas. Tapi kalau kemudian saya berpikir kalau saya menjadi Zarov Rikar mungkin saya sudah dapat ancaman begitu banyak untuk tidak bersuara. Mungkin keselamatan saya, mungkin keselamatan keluarga saya juga terancam. Kalau kemudian seorang Zarov Rikar karena takut tidak mau kemudian menjelaskan dengan alasan lupa asal usul uang dan emas ini apa kabarnya kemudian uang-uang atau aset yang disita ini, Prof. Gayus? Ya, ini tentu tadi saya bilang secara konvensional untuk KUHP ya
jaksa atau JPU nanti perkaranya menjadi beban untuk membuktikan. Tetapi juga MA sudah menjalan keluar yang baik ya, membuat tim secara khusus mempelajari dari rangkaian-rangkaian kejadian yang pernah ya, 2 sekma tersangkut pernah seperti itu. Tetapi ini tidak cukup kalau berdiri MA sendiri. Tentu akan orang berpikir internal gitu. Harus digandeng LPSK, digandeng lagi yang lain ya, mungkin ya bisa KPK kalau perlu untuk lebih luas lagi hak-hak dan tindakan-tindakan yang tidak perlu dengan perizinan yang ketat. Kalau ini disebut KPK. Tapi kalau saya mendengar istilah OTT ini saya sangat tidak sependapat. Karena ini bukan tangkap tangan ditempel di situ dengan operasi. Tidak pernah ada operasi dan tangkap tangan bersatu. Operasi tindakan ya operasi. Tangkap tangan dibolehkan melangkai semua aturan karena tangkap tangan. Artinya satpam pun boleh mengambil tindakan. Tapi kalau tidak tangkap tangan atau tangkap tangan, ini beda. Banyak rambu-rambu yang dilalui oleh orang yang menduga terjadi perbuatan pelanggaran hukum. Dalam hal ini penyuapan atau penyuapan atau gratifikasi. Nah, oleh karena itu perlu dipahami apa saja diatur secara jelas tindakan dari seorang penyidik, kemudian dalam hal ini juga jaksa, kemudian JPU. Itu beban dari JPU. Ya tadi masalah paksa bisa, tapi kan itu ada pelanggaran lain nanti akan timbul. Kemudian kalau dengan istilah OTT, ini bisa dibawa ke peradilan karena diperlakukan melalui tanpa melalui proses yang seharusnya dengan alasan OTT. Nah, OTT tidak dikenal itu di ranah peraturan atau di norma-norma yang ada. Tidak ada, yang ada tangkap tangan atau tertangkap tangan. Itu dimungkinkan untuk bisa dilakukan dengan seketika tanpa perintah, tanpa izin. Itu kira-kira yang saya gambarkan. Jadi ke depan ini bagus sekali. Kita mengapresiasi Kejaksaan Agung, bukan kita menyalahkan, tetapi untuk tertib terhadap undang-undang itu perlu dibenahi. Bahwa OTT tidak dikenal di norma-norma yang ada tangkap tangan. Kalau sudah operasi, sudah ada persiapan, sudah ada segala macam perlengkapan, persiapan juga. Jadi artinya ini bukan tangan, ini operasi tindakan seorang penegak hukum yang baru terjadi hari ini. Jaksa menangkap hakim aktif. Kalau jaksa menuntut hakim biasa, kalau ada hakim tersangka ya jaksa juga yang menuntut. Tapi menangkap hakim aktif yang sebelumnya belum diketahui pelanggaran secara pasti, ini memang satu hal yang langka, baru terjadi, tetapi diapresiasi karena terbukti. Persoalan itu ada, kita menyampaikan prosedural lebih kepada apa yang disebut oleh teori progresif, esensialnya terungkap. Ini apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Tapi untuk momen ini jangan digunakan secara permanen. OTT ini nggak dikenal. Mas Boyamin, kalau tawaran justice kolaborator itu tidak diterima oleh Zarofrikar dan tidak mau menceritakan secara jelas asal-usul uang dan emas yang diperolehnya, maka apa yang akan terjadi nih Mas Boyamin? Kita akhirnya jadi tidak tahu kan yang diakui sebagai pengaturan kasus itu melibatkan siapa saja, yang tadinya kita kira ini kotak Pandora bisa membersihkan peradilan, ya tidak terjadi juga. Bagaimana Mas Boyamin? Ya, saya tetap optimis, ikhtiar nanti saya yang melapor kepada LPSK untuk memberikan perlindungan pada Jarod. Nah, ketika ini nanti memberikan perlindungan, didatangi dengan psikolog segala macam, ya saya masih optimis akan tercapai tujuan untuk justice kolaborator. Nah, dan juga harus kita ingat pada saat istilahnya oleh penegak hukum itu pengakuan yang mana yang lebih bisa dipercaya, itu pengakuan yang pertama karena itu spontanitas gitu. Kalau pengakuan kedua, ketiga itu kadang-kadang kan udah ngarang, nyari-nyari alasan kan. Nah, saya yakin ini pemeriksaan awal pada saat habis tertangkap tangan kalau istilah saya itu, kemudian di berita acara pemeriksaan segala macam, itu banyak yang saya yakin banyak yang murni dan kemudian banyak yang muncul di situ. Dan ini kan menjadi rahasia penyidikan saya kira, dan kita tidak harus pada posisi mengetahui detailnya. Kita percayakan penuh kepada penyidik, Leo. Jadi ini kita nanti akan banyak hal yang bisa jadi kejutan-kejutan, dan saya yakin kejaksaan tidak ceroboh, tidak banyak perlu gembar-gembor, karena kalau banyak gembar-gembor nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau disasar. Gitu. Jadi ya ini kita
kadang-kadang kan kita ini ada tengah-tengah loh. Nah, kalau di Amerika bahkan harus tutup mulut semua bahkan gitu. Kalau kita kan Baik. masih ya karena masih Ya. kebutuhan pertanggungjawaban pemerintah atau penegak hukum itu perlu dikawal, maka ya ini ada kelonggaran di situ. Oke. Dan tapi tetap kita membatasi diri untuk tidak banyak hal yang harus kita dalami Baik. dan kita ungkap. Kira-kira gitu, Leo. Baik, kita tunggu berarti nanti langkah yang akan dilakukan Mas Boyamin. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun dan Mas Boyamin Saiman sudah mencerahkan kami. Selamat malam.